Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah, mahasiswa Ekonomi Syariah 4B. Saya akan menjelaskan tentang syuf'ah. Syuf'ah berasal dari kata syaf yang arti memadukan, yaitu memadukan kepemilikan menjadi satu melalui akad jual beli. Sedangkan secara terminologi, pengertian syuf'ah adalah akad yang objeknya memindahkan hak milik kepada rekan syirkah sesuai harga pembelian untuk mencegah kemudorotan. Pada zaman jahiliyah, seseorang akan menjual rumah atau kebun atau sesuatu yang mereka miliki. Pasti yang mendatangi terlebih dahulu adalah tetangga, teman, atau sahabat untuk meminta syuf'ah dari apa yang dijual. Kemudian pemilik menjual dengan memprioritaskan yang lebih dekat daripada yang orang jauh, terlebih lagi pihak yang belum dikenal. Hikmah diperbolehkannya syuf'ah adalah mencegah terjadinya kemudorotan, karena hak pemilik oleh Syafi' dapat menghindari pembelian asing, pihak asing atau ajnabi yang keberadaannya belum dikenal. Para fuqaha sepakat bahwa syuf'ah disyaratkan untuk tujuan kemaslahatan. Mengamalkan syuf'ah hukumnya adalah mubah atau boleh-boleh saja. Bahkan ada yang ulama mendefinisikan sunnah. Dalil-dalil syara' yang menjadikan dasar hukum berlakunya akad syuf'ah adalah hadis yang diriwayatkan dari Jabir, yaitu Rasulullah SAW menetapkan syuf'ah untuk segala sesuatu yang belum dibagi. Maka ketika ada pembatasan dan sudah ada pembagian secara jelas, maka syuf'ah menjadi tidak ada atau tidak sah. Hadis riwayat Bukhari. Barang siapa yang bermitra dalam kepemilikan kebun kurma atau rumah, maka dia tidak boleh menjualnya sebelum mitranya mengizinkannya. Apabila mitranya itu menghendaki, maka dia boleh menjual belikannya, dan jika tidak menghendaki, dia pun boleh membiarkannya. Dari hadis yang kita pelajari tadi bahwa sebelum seorang menjual aset tertentu kepada pihak lain yang belum dikenal, maka sebelumnya dianjurkan untuk menawarkan kepada temannya atau mitranya yang telah dikenal terlebih dahulu. Ulama Ibnu Hazm berkata, tidak dihalalkan bagi orang berkongsi menjual barang kepada orang lain sebelum ditawarkan kepada mitranya dalam perkongsian. Jika mitra itu akan membelinya, maka harus membayar kepada rekan pemiliknya sesuai dengan harga yang diberlakukan kepada pembeli lain, karena dalam hal ini mitranya lah yang lebih berhak membelinya. Menurut Imam Nawawi, dalam akad syuf'ah, beliau memberitahukan hendaknya seorang yang akan menjual aset itu hendaknya memberitahukan kepada teman kongsinya hukum, dan hukum memberitahu teman terdekat itu hukumnya adalah sunnah. Begitupun sebaliknya, melakukan penjualan sebelum adanya pemberitahuan hukumnya menjadi makruh, bukan diharamkan. Dalam syuf'ah terdapat beberapa ketentuan, dan ketentuan ini adalah ketetapan Rasulullah yang tidak ada alasan untuk membantahnya. Untuk mencapai tujuan syuf'ah, beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan adalah: yang pertama, Syafi' adalah sebagai pihak yang menerima hak syuf'ah harus memenuhi syarat sebagai subjek hukum. Syafi' yang akan membeli melalui hak syuf'ah adalah partner syirkah yang terkait dengan objek. Berlakunya hak syuf'ah ditentukan berdasarkan kesediaan Syafi'. Syuf'ah adalah berlaku bagi siapapun yang mengusulkannya. Maksudnya, apabila Syafi' mengetahui adanya penjualan benda yang termasuk kategori syuf'ah dan berminat untuk membelinya, maka wajib baginya untuk segera menggunakan haknya, karena apabila tidak menyegerakan meskipun telah mengetahui, maka hak syuf'ahnya menjadi gugur. Ketentuan ini dibuat untuk mencegah terjadinya kemudaratan
bagi pihak yang akan menjual. Diberlakukan demikian karena kepemilikannya terhadap barang yang akan dijual belum bersifat tetap, sehingga tidak memungkinkan untuk dikelola dan dikembangkan. Dalam suatu akad yang terkait objek tertentu, maka janganlah menjual kepada orang lain yang belum dikenal, terutama sebelum ditawarkan kepada mitranya terlebih dahulu atau orang yang telah kita kenal sebelumnya. Jika syuf'ah terjadi untuk lebih dari satu orang syafi' dan masing-masing merupakan pemilik saham secara terpisah, maka setiap syafi' mengambil barang jual beli tersebut sebatas jumlah sahamnya saja, karena suatu hak yang dapat mendatangkan faedah hanya bergantung pada sebab kepemilikan, sehingga harus disesuaikan dengan batas kepemilikannya. Hak syuf'ah juga berlaku kepada tetangga. Dalam kehidupan bertetangga, apabila mereka mempunyai hak milik bersama, yaitu saling berdekatan, misalnya berupa tanah perkarangan, maka bagi masing-masing berlaku hak syuf'ah ketika satu pihak akan menjualnya. Dalam satu riwayat, Jabir radhiyallahu anhu menyatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, hak syuf'ah bagaikan ikatan yang mudah dilepas melalui transaksi dengan pihak tertentu. Hak syuf'ah bisa menjadi tidak berlaku. Rasulullah SAW bersabda, tetangga itu lebih berhak mendapatkan hak syuf'ah tetangganya. Jika ia sedang bepergian, harus ditunggu untuk menerima syuf'ah apabila jalan keduanya satu. Hak syuf'ah itu tetap berlaku meskipun tidak ada di tempat. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Kedua, adanya objek yang disyuf'ahkan atau disebut masyfu'. Pada prinsipnya, objek syuf'ah berlaku terhadap segala sesuatu. Berlakunya objek syuf'ah pada harta benda ada yang bersifat bergerak maupun tidak bergerak. Dalam hal ini, kalangan ulama berbeda pendapat menjadi dua pendapat. Menurut jumhur fuqaha, objek syuf'ah adalah benda yang tidak dapat bergerak. Para ulama yang menjadikan benda tidak bergerak sebagai objek syuf'ah merupakan pendapat yang diutamakan. Dikatakan demikian karena ada pendapat lain yang menyatakan syuf'ah boleh berlaku pada harta yang bergerak atau mal manqul, dengan syarat selama harta tersebut dapat menimbulkan kemudaratan apabila berada dalam penguasaan pihak lain. Maka apabila barang tersebut bisa membuat kemudaratan, maka barang yang dapat dipindahkan itu boleh dijadikan barang sebagai objek syuf'ah. Dan juga ulama yang memperbolehkan barang yang dapat bergerak menjadi objek syuf'ah, mereka berlandaskan dengan hadis bahwa Rasulullah pernah menetapkan ketentuan syuf'ah berlaku untuk segala sesuatu. Dan salah satu alasan syuf'ah dapat berlaku pada semua benda adalah karena kemudaratan yang juga mungkin terjadi pada benda yang bersifat tidak bergerak dapat pula terjadi pada benda yang dipindahkan. Ketiga, objek syuf'ah berlaku terhadap kepemilikan bersama atau mal musytarak yang belum dibagi. Syarat dibolehkannya pembagian harta benda dalam syuf'ah adalah selama tidak mengurangi nilai kemanfaatan benda tersebut. Karena apabila dalam pembagiannya ternyata tidak mendatangkan manfaat, maka syuf'ah itu menjadi tidak berlaku. Keempat, pengalihan syuf'ah melalui akad jual beli. Menurut mazhab Hanafi, hak syuf'ah adalah boleh berlaku pada barang tertentu melalui jual beli. Dengan demikian berarti tidak ada syuf'ah yang berpindah kepemilikan selain akad jual beli. Syuf'ah merupakan bentuk kepemilikan harta oleh syafi' dari hasil pembelian dengan harga sesuai dengan nilai yang biasa berlaku dibayar oleh pembeli lain.
Rukun dan syarat syuf'ah meliputi beberapa bagian. Yang pertama, masfu' atau benda-benda yang dijadikan barang syuf'ah. Pertama, barang yang disyuf'ahkan berbentuk barang tetap seperti tanah, rumah, dan hal-hal yang berkaitan dengan keduanya seperti tanaman, bangunan, pintu-pintu, pagar, atap, dan selainnya. Dan semua yang termasuk dalam penjualan pada saat dilepas. Pendapat ini adalah pendapat jumhur para fuqaha. Dan yang kedua, syafi', yaitu orang yang akan mengambil atau menerima syuf'ah. Ini merupakan rukun dari syuf'ah. Syarat-syarat syuf'ah adalah pertama, orang yang membeli secara syuf'ah adalah partner dalam benda atau barang tersebut, atau orang yang memiliki saham dari orang yang menjual barangnya tersebut. Pertemanan atau mereka yang menjadi partner ini terlebih dahulu terjalin sebelum penjualan. Mereka berteman sebelum terjadinya penjualan. Tidak adanya perbedaan batasan di antara keduanya sehingga benda itu menjadi milik mereka berdua secara bersamaan. Syarat yang kedua adalah bahwa syafi' meminta dengan segera. Maksudnya orang yang memiliki saham jika telah mengetahui temannya akan menjual barang, ia wajib meminta dengan segera jika hal itu memungkinkan. Jika ia telah mengetahuinya kemudian memperlambat dengan permintaan tanpa adanya uzur, maka haknya gugur. Boleh si pemilik barang menjual kepada orang yang lain. Maka bagi orang yang sudah tahu, orang partner teman yang mengetahui bahwa temannya akan menjual barang tersebut, maka ia harus segera membeli barang yang dapat itu dengan cara syuf'ah. Ketiga, syafi' memberikan kepada pembeli sejumlah harga yang telah ditentukan ketika akad. Kemudian syafi' mengambil syuf'ah harga yang sama jika jual beli itu mislain dengan suatu nilai jika dihargakan. Keempat, syafi' mengambil keseluruhan barang. Maksudnya jika syafi' meminta untuk mengambil sebagian, maka semua haknya gugur. Apabila syuf'ah terjadi antara dua syafi' atau lebih, sebagian syafi' melepaskannya, maka dapat dijual hanya dengan satu orang saja. Pembagian selanjutnya, hal yang berkaitan dengan syuf'ah adalah pewaris syuf'ah. Jika seorang berhak memperoleh syuf'ah kemudian meninggal dunia dan dia dalam keadaan tidak tahu atau belum mengetahui, atau ia tahu tetapi meninggal sebelum dapat melakukan pengambilan, maka haknya beralih kepada ahli waris. Alasannya ialah bahwa syuf'ah dikiaskan sebagai iris atau harta benda yang menjadi harta warisan setelah seseorang tersebut meninggal. Pembagian syuf'ah juga itu tindakan pembeli. Tindakan pembeli terhadap harta sebelum syafi' menerima syuf'ah dinyatakan sah karena ia bertindak terhadap miliknya. Jika suatu ketika pembeli menjualnya lagi kepada orang lain, syafi' atau orang pemilik saham berhak melakukan syuf'ah terhadap salah satu dari penjualan. Jika pembeli harta menghibahkan, mewakafkan, atau menyedekahkannya atau yang sejenisnya, syafi' kehilangan hak syuf'ahnya sebab pemilikan barang tersebut tanpa ganti. Maka dapat dikatakan ringkasan dari syuf'ah adalah pemilikan barang yang merupakan milik bersama oleh salah satu pihak dengan jalan membayar harganya kepada mitranya sesuai dengan harga yang biasa dibayar oleh pembeli lain. Dasar hukumnya adalah berdasar dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Nabi menetapkan syuf'ah untuk barang yang belum dipecah, dan jika ada batasnya atau had serta batasan-batasannya sudah dapat dibedakan, maka sudah tidak ada syuf'ah lagi. Demikian pembahasan syuf'ah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.